Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mauf Fauzi dan teman saya Vivian Alfianti. Di sini kami akan membahas tentang materi optimasi dan keputusan di bawah kondisi pasti. Sebelumnya, karena materi ini telah disampaikan di perkuliahan, jadi kita hanya akan mengulas sedikit saja tentang materi tersebut. Pengambilan keputusan kondisi pasti, di mana pengambilan keputusan ini berdasarkan hasil setiap alternatif tindakan yang dapat ditentukan. Dan hasil keputusan ini mengetahui yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan keputusan ini harus didukung oleh informasi yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara tepat hasilnya dari suatu tindakan tersebut. Pendekatan dalam pengambilan keputusan di bawah kondisi pasti berdasarkan dua pendekatan, yaitu program linear dan program dinamik. Di mana program linear di sini memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan metode grafik dan metode simplex. Metode grafik merupakan pendekatan yang menggunakan diagram kartesius. Dan untuk metode simplex memiliki dua pendekatan lagi, yaitu simplex primal dan simplex dual. Dan untuk simplex primal memiliki dua pendekatan lagi, yaitu metode M dan teknik dua fase. Setelah pengambilan keputusan di bawah kondisi pasti dapat ditentukan optimalnya, maka kita akan beralih ke analisis sensitivitas, di mana untuk menganalisis hal-hal yang terjadi di dunia sebelumnya atau yang akan datang. Fungsi tujuan dari pengambilan keputusan kondisi pasti ini yang pertama menggambarkan apa yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada. Lalu fungsi tujuannya digambarkan dengan bentuk maksimalisasi, atau misalkan laba, penerimaan, produksi, dan lain-lainnya, atau minimalisasi misalkan seperti biaya. Biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Lalu untuk fungsi kendalinya menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tersebut. Misalnya mesin, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan untuk khusus program linear, kendala yang dihadapi berjumlah lebih dari satu kendala, atau dua, dan seterusnya. Untuk analisis sensitivitas, analisis ini mempelajari pengaruh perubahan parameter model LP pada solusi optimal, di mana analisis ini memberikan suatu ciri khas dinamis pada model yang memungkinkan untuk mempelajari perilaku solusi optimal sebagai hasil perubahan parameter modelnya. Untuk mencapai informasi tentang solusi optimal yang baru yang mungkin berkenan dengan perubahan parameter dengan perhitungan yang minimal, dan sesuai untuk mempelajari pengaruh pada solusi optimal dari berbagai koefisien profit atau ongkos dalam jumlah sumber daya yang ada. Untuk metode sensitivitas memiliki dua masalah. Yang pertama, untuk problem sensitivitas 1, di mana banyak perubahan yang kemungkinan terjadi dalam koefisien sasaran. Dan idenya ini harus menentukan tentang variasi koefisien yang akan menjaga titik optimal pada titik semula. Dan untuk masalah yang kedua, melihat sensitivitas solusi optimal terhadap perubahan sisi kanan dari kendala, lalu menentukan pengaruh perubahan sisi kanan kendala pada nilai sasaran optimum, dan untuk menentukan rentang sisi kanan kendala dalam nilai optimum sasaran yang akan berubah pada tingkat tertentu. Lalu kita akan masuk pada soal praktikum linear programming. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya. Sebuah perusahaan pengembang perumahan akan mengembangkan lahan seluas 115 hektar untuk permukiman baru. Lahan yang akan dikembangkan untuk permukiman baru ini terletak pada daerah yang cukup tinggi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Selain itu, sebagian dari daerah yang akan dikembangkan ternyata merupakan daerah resapan air. Untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan air tanah, pemerintah daerah menerapkan peraturan terhadap pengembang ini, yaitu hanya 40% dari luas lahan yang tersedia yang dapat dikembangkan untuk perumahan, utilitas, dan fasilitas sosial, sedangkan sisanya harus digunakan untuk ruang terbuka hijau. Ada dua jenis RT yang dapat dikembangkan oleh pengembang, yaitu kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau kegiatan olahraga. Untuk mengembangkan satu taman kota diperlukan lahan seluas 5 hektar, sedangkan untuk satu kegiatan olahraga diperlukan lahan seluas 10 hektar. Dana yang tersedia untuk mengembangkan RTA sangat terbatas, yaitu hanya 85 juta. Untuk mengembangkan satu TK diperlukan dana sebesar 8 juta.
Dan untuk mengembangkan satu olahraga diperlukan dana sebesar 4 juta. Dari survei yang dilakukan terhadap pasar, diketahui bahwa agar perusahaan tidak rugi, persyaratan berikut harus dipenuhi. Yang pertama, maksimum jumlah lapangan olahraga yang dapat dibangun adalah 5 buah, dan jumlah olahraga tidak dapat dan melebihi jumlah taman kota sebanyak lebih dari 1. Pengembang sebenarnya dapat menarik keuntungan dari pengembangan RTA ini. Dari hasil survei diketahui bahwa rata-rata satu buah taman kota dapat memberikan keuntungan 15 juta per bulan dan taman olahraga 12 juta per bulan. Pertanyaannya, pertama, formulasikan persoalan di atas ke dalam model matematis. Yang kedua, berapakah jumlah taman kota dan olahraga yang harus dikembangkan agar pengembang mendapatkan keuntungan optimal? Yang ketiga, berapakah keuntungan optimal per bulan yang mungkin didapatkan dari pengembangan taman kota dan olahraga seperti pada pertanyaan bagian 2? Yang keempat, bagaimana status lahan dan modal yang tersedia apabila habis digunakan untuk mengembangkan taman kota dan olahraga atau ada yang tersisa? Jika tersisa, berapakah nilai yang tersisa? Yang kelima, sumber daya manakah yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan keuntungan apabila nilainya ditambah? Model matematis persamaan di atas bisa dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh Vivian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknis dari aplikasi Tora untuk pengambilan keputusan terbaik yang dapat memaksimalkan keuntungan pengembang lahan perumahan. Dari permasalahan yang telah dijelaskan, kita dapat membentuk model matematis linier sebagai berikut, yang dapat menjadi input dari praktikum kali ini. Yang pertama, kita klik, kemudian kita pilih linear programming, kemudian kita menuju ke input screen. Pada problem title, kita dapat memasukkan judul dari persoalan yang telah kita pilih. Di sini saya akan memasukkan optimasi RTH perumahan dengan number of variabel, karena variabel yang kita dapatkan yaitu hanya 2, X1 dan X2, sedangkan constraint di sini melambangkan berapa banyak persamaan yang kita miliki. Karena tadi kita memiliki 4 persamaan, maka kita masukkan 4 ke dalam kolom constraint. Kemudian kita klik enter, lalu muncullah input grid sebagai berikut. Yang pertama, X1 di sini melambangkan taman kota, sedangkan X2 melambangkan kegiatan olahraga. Seperti yang kita ketahui dari persamaan matematis tadi bahwa keuntungan maksimum yang didapatkan dari pengembangan satu taman kota yaitu sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan untuk pengembangan kegiatan olahraga yaitu sebesar 12 juta rupiah. Pada persamaan pertama yaitu persamaan lahan, untuk satu buah pengembangan taman kota dibutuhkan lahan seluas 5 hektar. Sedangkan untuk pengembangan satu kegiatan olahraga dibutuhkan lahan seluas 10 hektar. Dari keseluruhan lahan yang dimiliki pengembang, yaitu 60% dari keseluruhan lahan untuk RTH sebesar 69 hektar. Pada persamaan kedua yaitu persamaan modal, yang kita ketahui bahwa satu buah taman kota membutuhkan modal sebesar 8 juta rupiah, sedangkan untuk kegiatan olahraga dibutuhkan modal sebesar 4 juta rupiah dari keseluruhan modal yang dimiliki oleh pengembang yaitu 85 juta rupiah. Syarat yang harus dipenuhi dari pasar yaitu jumlah kegiatan olahraga yang dibangun tidak boleh melebihi 5 buah. Sedangkan jumlah dari kegiatan olahraga yang dikembangkan tidak boleh melebihi lebih dari 1 taman kota.
Setelah di-input semua datanya, kita pilih solve menu, kita klik no, solve problem, dan kita pilih final solution. Kemudian kita menuju ke output screen. Pada output screen yang pertama ditunjukkan objective value max, yaitu menunjukkan keuntungan maksimum yang didapatkan pengembang dari pengembangan kegiatan Taman Kota dan RTH. Didapatkan keuntungan maksimum yaitu sebesar 130,2 juta rupiah. Untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, maka jumlah taman kota yang dikembangkan adalah sebanyak 5,27 yang dibulatkan menjadi 5 buah taman kota. Dan untuk kegiatan olahraga yang dikembangkan yaitu sebanyak 4,27 yang dibulatkan menjadi 4 kegiatan olahraga. Hal ini sudah memenuhi syarat dari persamaan keempat bahwa jumlah kegiatan olahraga yang dikembangkan tidak boleh melebihi dari kegiatan taman kota. Selanjutnya, untuk status lahan dan modal yang tersedia, pada bagian slack dan surplus ditunjukkan bahwa jumlah lahan yang tersedia yaitu sudah tidak ada lagi karena keseluruhan lahan yang dipakai yaitu 69 hektar. Sedangkan untuk modal tersisa 25,8 juta rupiah. Jadi, untuk mendapatkan peningkatan keuntungan, sumber daya lahan dapat ditambah. Keuntungan maksimum yang didapatkan dari pengembangan taman kota yaitu sebesar 79 juta rupiah, sedangkan untuk pengembangan kegiatan olahraga yaitu sebesar 51,2 juta rupiah. Sekian penjelasan dari praktikum linear programming kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.